Hai Den. Hai. Bernadette Denisa Daniswara. Hadir. Apa kabar? Baik. Gini aja. Denisa tuh dipanggilnya siapa sih? Den. Oh iya. Bukannya kayak cak gitu biasa. Cuman orang tertentu boleh manggil gue Ca. Oh, oke. Gak ada yang panggil gue Nisa ya. Oh iya. Lo itu siapa sih? Gue adalah musisi independen yang lagi mau ngeluarin album. Kapan tuh rencananya? Planningnya sih Juni ini. Ini udah Mei ya? Iya. Akhir Mei malah ya? Iya. Iya kali. Iya kali. Musik lo tuh berbicara tentang apa sih? Mostly? Yang recent atau yang dulu? Kalau gue taunya yang pas nyanyi 19 itu. Gue bahkan gak tahu itu 19 atau 19 gitu. 19. Boleh yang itu aja lo coba ceritain. Semua lagu Ini mana sih bro? semua lagu dan lirik gue tuh based on self experience sih sebenarnya. Self expressnya tentang ya yang dulu, yang musik dulu tuh lebih ke ini kali ya, apa, mental struggle gitu-gitulah. Dan apa yang gue lewatin dulu pasti gue jadiin lirik gitu. Tapi itu apa ya, cara gue ya kayak coping gue gitu bikin lagu itu. gimana? Apa sih? Gue denger kok. Terus lo kan tadi bicara mental struggle ya. Kayak lo boleh kasih tau gak sih dari lagu yang mana yang bisa menceritakan kalau itu kayak jir ini nih kayak struggle banget nih di sini, atau kayak enggak, kayak gue semua lagu gue suka gitu. Lo yang kayak gimana sih? Yang gue denger terus kayak anjir dulu gue kayak gini banget gitu Iya, ya. ketika lo kayak bisa kayak bring back the memories gitu. Ada lagu di EP pertama gue tuh namanya Sync. Itu sih yang sampai detik ini gue kalau dengerin masih yang agak gitu. Kayak anjing dulu gue kayak gitu ya. Selain lo bermusik, lo ngapain lagi sih? Kerja atau hobi? Ya, apapun. Ya. Kalau kerjaan gue tuh diam. Buat kerjaan gue tuh lagi part time dan freelance copywriting, dan iya sembari gue kelarin ini sih albumnya. Gue suka nulis, suka banget. Lo nulis apa sih, Den? Gue nulis, gue lebih ke arah ini sih, kayak ya udah lifestyle sama F&B gitu. Terus kan gue juga lihat lo punya apa sih, kayak 3 gag gitu yang isinya ada kolase gue. Iya, gambar-gambar yang disatukan gitu. Itu apa sih? Nggak ngerti deh gue. Itu cuman satu hari gue ke Blok M tuh, terus di Blok M kan jualan banyak buku-buku bekas, majalah bekas. Yaudah gue ambil beberapa Net Geo, tapi yang isu 90-an gitu. Kayak gue mikir orang tuh ini tuh bisa gak sih kayak dijadiin kolase gitu. Terus gue lihat di IG tuh kayak kolase yang apa tuh namanya, analog lah gitu. Analog. Terus ya udah dari situ gue coba gue gunting-gunting beberapa gambar yang menurut gue menarik gitu. Ya udah gue tempel-tempelin aja, gue iseng post gitu. Ya udah feedbacknya bagus, saya lanjutkan kalau feedbacknya bagus. Berarti itu berangkat dari hobi lo ya? Iya, lagi nyoba jual-jualin sih sekarang. Tapi gitu. iya, tapi gue ada rencana bikin print biar kayak biar banyak aja stoknya gitu loh. Boy, lo ini kan salah satu wanita yang termasuk banyak tatonya yang gue kenal. Iya. Lo tuh Mas Berto gitu kan. Ih, bangsat. Masyarakat bertato.
Apaan sih? Gue boleh dong nanya-nanya deh soal kayak ya lo tau stigma yang agak mungkin bisa lo bilang kuno kayak orang tato atau bahkan cewek tato, dan tato lo tuh banyak banget gitu. Emang ya? Emang banyak banget ya? Menurut gue sih banyak gitu kayak. Lo menanggapi stigma itu gimana sih? Mungkin gara-gara apa ya? Ya semua orang ada cara sendiri untuk kayak aduh gimana ya gue ngomong ini biar nggak menyi banget. Bahasa lo aja, bahasa lo yang santai Biar gitu kayak. Misalnya kayak lo beli nasi lo kayak ada ibu kayak ih tatoan banyak gitu kayak suka suka kayak, pernah mengalami kayak gitu nggak sih di masyarakat gitu? Selama ini sih sebenarnya ya malah bukan yang kayak ih gitu. Oh gitu. Iya, gue juga kaget. Gue kemana-mana kalau ke tempat gue tuh pakai baju pasti sesuai tempat yang gue gimana ya sesuai. Menyesuaikan. Iya kayak iya kalau gue udah tahu banyak ibu-ibu jaji gitu ya pasti gue tutup. Soalnya gue males banget. Ibu-ibu bukan jaji. Ya banyak dong ibu-ibu jaji IIJ. Oh jadi lo kayak mau pergi kayak ini kayaknya bagi ibu jaji deh, gue harus. Iya, bukan gue nggak pede ya, kayak gue tuh orangnya malas banget diliatin orang lain yang kayak gitu kayak. Dari atas sampai bawah gitu. Iya, ya santai aja dong gitu. Oke, Gitu. jadi selama ini malah cenderung gue bilang nggak ada yang bilang lo kayak ngeliatin lo yang seperti itu tuh malah karena lo bisa menyesuaikan itu. Iya, menurut gue ya. Soalnya kayak ya udah gue nato bukan buat orang-orang lain lihat gitu. Ya gue nato buat diri gue sendiri, bro. Itu kan gede banget ya gambarnya. Dan itu posisinya di mana biasanya orang tuh sakit banget gitu. Lo kok berani sih? Ini tuh tato gue ke berapa ya? Gue lupa, tapi gue masih umur 19 gitu. Ya kan? Oh makanya jadi lagu ya? Nggak juga sih, nggak ada hubungannya juga sih. Okay. Tapi itu gue inget aja kayak satu hari gue pengen banget nato nih, gue udah ngumpulin duit dari gawean gue gitu. Terus gue bingung mau nato apa. Ya sebenarnya ini tato impulsif banget sih. Kayak yang tiba-tiba gue kayak gue pengen tangan di dada gue. Udah, itu aja. Dibikinin, udah. Tato paling sakit di hidup gue. Kan? Saya hampir pingsan. Dan berapa jam sih lu bikin? 45 menit, cepet banget. Bikin tuh 45 menit? Iya. Dari keluarga lo gimana sih? Soal lo banyak tatoan kayak gitu, terus lo jadi musisi. Kalau masalah tatoan sih, gue sekeluarga emang tatoan. Tapi emang sebenarnya nggak boleh nambah. Oke. Tato pertama gue bikin bareng bokap gue, dia yang nemenin gitu. Oh sweet. Family tattoo, yeah. Nggak, tapi sebenarnya sih sampai sekarang setiap nambah tuh ya pasti ada yang kayak main sih dek gitu loh. Oke. Saya ya kayak mereka nggak mau gue full, tapi gue emang pengen full. Tapi ya nggak sampai wajah kan? Nggak sampai leher, nggak sampai sini, nggak tahu, who knows. Oke. Apa ya kalau dari gue sih yang penting gue respect bokap nyokap aja sih, jadi anak yang benar, yang rajin beribadah, yang yang selalu ingat keluarga. Family number one. Itu kan yang tato. Yang musisi tadi lu belum cerita. Musisi itu sebenarnya awal-awalnya kan gue backgroundnya gue ambil audio engineering kan. Tapi sebenarnya tuh bokap nyokap tadinya sebelum gue masuk audio engineering gue diingetin kayak dek, dia tahu kan ini bukan sekolah musik, ini lebih ke ya apa ya tekniknya di bang musik ya. Dan kayak gue emang pengen di situ sebenarnya. Gue suka hitung-hitung gitu kan, hitung-hitung sama hitung duit main. Gue suka hitung-hitung, gue suka belajar teknik gitu-gitu.
kayaknya gue juga nggak bisa yang hidup gue full musik gitu loh. Kayak gue harus memahami di belakangnya tuh apa gitu. Nah, terus gue tuh mulai solo karir ini tuh 2018 kali ya, atau 19 gitu. Awal-awal bokap nyokap tuh ya sampai sekarang selalu suportif aja sih. Yang penting gue paham. Kalau tentang kerjaan, yang penting gue paham nabung aja dan bisa nabung, udah. Oke. Yang penting lu bahagia, udah. So mereka lumayan open minded. Thank you Pak Sony, Bu Nika. Cinta gue sedunia. Love the Strokes. Ini juga nih. Lo kan vegan nih. Itu masaknya gimana ya, makanannya segala macam? Lu beli atau lu bikin sendiri? Zaman ya sekarang gara-gara pandemi gue jarang masak di kos, soalnya gue takut. Tapi dulu sih gue selalu masak. Jenis masakannya? Tempe buncis gitu? Iya lagi anjing. Iya. Nggak, kayak gue sering tumis sayur, terus bikin tempe tahu, bikin salad, bikin pasta, gue pernah bikin pizza. Gila, kreatif gue. Gak ada karbo sama sekali tuh kayak? Pasti ada sih. Sorry, maksudnya kayak nasi gitu gak ada karbo? Nasi merah. Nasi merah? Gak dicampur? Gue gak suka dicampur. Oke. Udah berapa lama jadi vegan? 6 tahun. Anjir, tuh berarti 2015 ya? Iya, dari SMA gue. Berapa tahun? 6 tahun. Pro kontranya jadi vegan tuh apa sih, Den? Pro-nya tuh imun gue lumayan naik sih di 6 tahun ini. Sebelum gue vegan, gue gampang banget pusing, pencernaan gue hancur banget. Masih sih sekarang, emang dari kecil emang masalah, tapi ringan lah. Terus gue gampang jerawatan gara-gara ini kan susu gitu, itu bikin jerawatan. Udah deh. Tapi konnya tuh menurut gue di sini saya nggak ada kon sih, cuman kayak susah aja kadang-kadang nih. Kayak gue kerja sama band kayak nge-live, nge-sound gitu-gitu, kayak lu harus ngingetin dulu gue vegan, terus mereka harus kayak yang request, kayak nyusahin orang gitu rasanya. Pasti. Ih, diam. Tapi ya gitu, iya. kadang-kadang kalau gue lagi kerja gitu. Tapi kalau misalnya situasi kayak gitu lagi hektik ya, terus kayak lo harus makan nih, lo makan yang ada nggak? Apa kayak lo masih pilih-pilih makanan dari yang ada itu? Pernah gimana? Tapi untungnya pasti tuh kayak nasi box aja pasti udah ada nasi sama sayur kan. Ya udah yang ada aja gitu. Berarti yang ada aja. Yang penting gue nggak pingsan kan. Gak nyusahin banget sih anaknya. Iya. Terus. Oke. Terus keluarga lo vegan juga nggak? Nggak. Lo doang? Gue doang. Indie banget. Emang. So indie sih sebenarnya. Terus. Ya. Album salah satu vinyl. Ini ngomong nggak? Ngomong nggak apa? Terus dari jenis musik lo itu sama musik yang lo suka tuh relate nggak sih, atau kayak lo suka berbagai musik gitu? Ada beberapa yang relate sih. Sekarang tuh gue ganti aliran kan, lumayan pop tuh. Gue emang eksperimental ya? Alternatif. Gue aja nggak tahu sebenarnya. Nggak, gue tuh nggak bisa nentuin genre tuh luas banget. Yang bilang subjektif juga. Oh iya. Setuju deh. Gue lumayan dengerin banyak pop juga sih sekarang. Gue dengerin Taylor Swift banget. Ya semua orang udah tahu. Gue die hard fans Taylor Swift dari kecil. Gue kalau nggak ada Taylor Swift, kayak gue nggak jadi penyanyi sekarang.
Kenapa? It's Saya- a love story. Aduh, salah banget. Itu lagunya kan? Iya. Lu buta nada ya? Gue pura-pura aja depan. Jadi gara-gara Mas dari media mana? Iya, serius. Itu harus ada suara dia sama saya aja ya. Oh, iya. Mas mau Iya. pernah nggak ada, oke? Jadi gara-gara satu hari ada di radio nih lagunya Taylor Swift yang Love Story. Tuh Gitu. kan bener. Love Story atau Our Song itu gue lupa. Oke. Tapi kayak ini siapa nih? Terus gue beli majalah. Dulu tuh majalah yang gue beli tiap bulan tuh namanya J14. J14 tuh kayak teen magazine gitu, kayak Jonas Brothers, Justin Bieber gitu-gitu, ada banyak. Ih, Iya. sama dong. Enggak, gue nggak tahu itu deh. Dia kan J14. J14. Tahun berapa ya? 2006, 2007. Enggak dong. Ya di bawah 2010 deh. Oke. Mulainya tuh yang gue kayak wow, ada nih musik gitu. Soalnya sebelum gue kena Taylor Swift, gue kenanya popang. Gara-gara abang gue tiap hari OTW sekolah pasti Green Day, Blink-182, Sum 41 gitu-gitu. Ya gue nggak tahu, gue ikut-ikut nyanyi aja ya. Ya kan, Basket Case gitu-gitu. Berarti awal bermusik dari si Taylor Swift itu ya? Iya, tapi gue belum kena musik cewek gitu. Bukan cewek, musik itu genderless. Musik yang penyanyinya cewek. Iya. Musisi cewek, susah amat. Ngerti kok, udah nggak apa-apa. Iya. Nah, kena nih Taylor Swift kayak, oh ada ya penyanyi yang sendiri gini, terus cewek, terus keren banget. Gara-gara dia sama Miley Cyrus gue. Miley Cyrus masih zaman Hannah Montana. Iya, Kan? Bukan udah Wrecking Ball. Bukan dong. Dia tuh yang zaman Hannah Montana emang lucu gitu. Iya kan, keren banget, gila. Cewek aktif, lucu gimana gitu. Terus gara-gara itu gue sering kayak latihan nyanyi sendiri di kamar, pas mandi gitu, nggak ada yang denger kan. Kayak pas bokap nyokap gue cabut, gue nyanyi aja tuh lagu kayak. Oh berarti lu malu sebenarnya, Iya, malu gitu ya? Banget. Oh gitu. Tiba-tiba nih nggak ada yang tahu gitu, gue suka nyanyi. Tiba-tiba sekolah gue tuh ada talent show gitu, gue sign up lah. Kelas berapa tuh? Kelas 6. Oh masih bocil. Masih SD bocil. Gitu. Oh, Terus enggak dong, gue kayak malu banget sampai gue nge-freeze. Terus gue cuman kayak gitu. Oh pas di panggung? Iya. Anjir. Itu udah buruk banget. Gue jadi bahan bully berapa tahun itu anjing. Jadi lu gak nyanyi? Terus gue gak nyanyi lagi. Baru gue pindah balik sini, gue mulai nyanyi lagi. Oh pas nge-freeze tuh tapi lu nyanyi kan abis itu? Enggak. Turun jadinya? Iya. Oh karena saking gini ya, Iya, pertama takut. kali. Kasihan. Itu gue pilih lagu John Mayer, Gravity. Salah satu film favorit gue, Idols, Joy as an Act of Resistance. Nyanyi. Bahagia banget gue pas main. Kita mainin ya. Ya ini menarik nih, jadi lo kan kecilnya begitu tuh, kayak pemalu, takutan sampai membeku di panggung, sampai akhirnya lo sekarang jadi penyanyi gitu. Lo bisa ceritain, jangan lama-lama ya, kayak singkat aja gitu, kayak bagaimana proses transisi itu, Mbak Bernadette? Iya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih pemalu sih kalau manggung. Ada momen-momen yang kayak anjing,
Oh masih Masih. nggak totally gue udah berani nih nyanyi gitu enggak ya? Kalau pas nyanyinya sih pede, tapi pas ngomongnya gila gue buat bisa interaksi sama iya. penonton lo. Oke. Sampai gue disuruh latihan itu mulu sama manajer gue, soalnya emang kadang-kadang lumayan fatal sih. Kikuk gitu ya. Kayak Coba contoh, lo kan pasti kayak selamat malam, ya pasti penyanyi kayak gitu dong. iya, kayak gue pasti nyeletuknya tuh dikit-dikit kayak hai apa gitu, ngomong sama siapa lo. Mau pohon. Terus sempet gue kayak apa kabar lo semua, anjing itu malu banget ya gue. Sebenarnya lo itu bingung ya. Bingung mau ngomong apa, kayak masa Takut gue salah ngomong sih juga ya. iya, masa gue ngomong kayak macet nggak tadi. Capek gua. Tapi ketika nyanyi, lo pede aja. Lepas sudah bisa. Aneh ya? Oke. Nggak aneh kok. Gue nggak, gue agak buruk di public speaking. Oke. Tapi gara-gara kuliah dan gue harus presentasi di depan orang gitu-gitu, itu lumayan bantu sih. Soalnya kan itu kan dinilai juga tuh, ya. Gitu, Kai. Tapi lo udah merasa jauh lebih pede kan, maksudnya daripada. Lumayan, iya. Berapa tahun kayak 3 tahunan ada. Prosesnya. 3. Bener lagi gue anjir. Oke, terus lo akan jadi musisi selamanya gak sih? Pengennya sih. Pengennya gitu. Iya. Buat gue ini output yang sehat aja sih buat gue. Gue bisa tulis apa yang gue rasa ini. Terus kayak seru aja buat gue banyak reference nih. Terus gue bikin lagu based on apa yang gue rasa dan reference sound yang gue kumpulin gitu. Jadi ini jadi produk yang apa yang gue lately lagi pikirin gitu. Jadi lagu. Oke. Tapi gara-gara gue pemalu, kalau teman-teman gue mainin lagu gue gitu di mobil atau di mana gitu atau di Brook, gue masih malu sih. Oh iya. Bukan malu karya gue, kayak aneh aja dengerin suara lu sendiri. Cringe gitu ya. Iya, dikit. Oke. Tapi juga ada sisinya kayak, iya lagu gue nih gitu. Gimana? Nggak mau. Gue nggak mau ulang. Oke. 25. Orang tua lo notice gak sih sama karya-karya lo ini, Den? Dari album, dari si gambar-gambar itu, mereka dengerin gak? Terus kayak Dengerin. mereka ngeberi input gak sih? Atau kayak, oh iya nih anakku berkarya, terus kayak that's it gitu. Oh, mereka sangat amat suportif, kayak sampai ngirim-ngirim ke teman-teman mereka, terus nge-share di Facebook mereka, kayak aduh gemes banget. Love you Pak Sony Bunika. Bagus sih. Ya sih. Tapi yang gue notice tuh mereka lebih kelihatan suportif pas gue ganti aliran. Dari mana? Dari You Are Not My Savior itu? Apa? Dari yang alternatif dulu ke sekarang yang pop. Dari Together tuh pop? Iya. Menurut mereka tuh gue terlihat lebih lega aja sih, lega dan kayak this is me. Gue lebih bahagia gitu. Alhamdulillah. Terus ngomong Get It Together tuh kenapa sedih banget sih lagunya? Tentang apa sih? Lagu putus gue. Bisa ya dong. Menjalar pertanyaannya. Oke. Ganteng. Enggak, gue mau bahas masa lalu. Ini lagu putus ya pokoknya. Ya gue pas begitu dengerin kayak kok sedih ya bawaannya. Tadi gue seneng jadi kayak lu denger Kunto Aji gitu loh tiba-tiba. Mampus. Kayak gitu. Oh, gimana? Oh iya, lu main skateboard juga ya? Gue apa gitu. So, lu dari kapan seneng skateboard itu? Gue beginner sih. Tapi emang dulu pas gue SMA gue sering main. Tuh SMA berapa tahun lalu? Ya 6 tahun lalu. Terus gue pindah sini, gue gak nyentuh lagi sampai tahun ini Maret. Berapa bulan tuh? 2 bulan lah.
Gue belum bisa oli, lu nggak usah nanyain itu. Enggak. Lu Sempet sih berapa hari yang lalu gue oli dikit, okit. Kurang okit, banget. woi. Okit. Emang kenapa lu? Apa yang lu rasain main skateboard seneng gitu kayak lu bermusik? Kayak ya seneng aja sih. Gue suka apapun yang bikin gue apa tuh namanya, adrenalin. Berarti lu agak bisa dibilang agak tomboy gitu ya? Apa enggak sih? Sebenarnya tomboy juga kayak enggak sih. Soalnya gue masih apa ya, girly juga sebenarnya ya. Kayak warna kesukaan gue pink tuh. Oh iya. Sumpah, gue suka banget sama pink. Gue masih main makeup, gue masih ya seneng-seneng gitu-gituan cewek-cewek apa skincare. Kayak siapa pada umumnya. Iya kayak gitu deh. Oke. Gue lihat-lihat nih di rak sepatu lu banyak banget Dr. Martin nih. Iya. Kenapa sih lu suka banget sama dokter? Dokter. Lu suka banget sama dokter kenapa? Sama fans bahkan sneakers lah ya. Kalau Doc Mart emang apa ya, kayak setiap occasion lu pakai Doc Mart tuh keren aja sih. Sama sepatu gue manggung dan identitas gue sebagai Denisa sih, Ih, Doc Mart. ngeri banget. Serius lu udah sampai di titik itu Dia apa? pakai Doc Mart. Doc Mart mulu gue. Oke. Gue pengen banget ya pitching ke mereka. Siapa tahu gitu kan ya, mereka mau kasih gue supply. Amin, amin, amin. Doc Mart, if you're watching this, gitu ini. Oke. Kurang. Den, ah. Dari inner circle lo, keluarga lo tuh paling deket sama siapa? Kakak gue yang cewek. Yang cewek? Iya. Oh berarti yang tengah ya? Iya, anak bungsu. Kenapa emang dari kecil atau lo lebih? Sebenarnya dari kecil lo, gue kayaknya nggak bisa bilang gue dekat sama kakak gue sih pas kecil ya. Oke. Soalnya gue emang anak yang lumayan di kamar terus, dan mereka juga gitu. Terus kayak ya punya hidup masing-masing gitu. Sampai SMA akhir, yang di momen mana keluarga gue tuh semacam kayak LDR lah. Ada yang tinggal sini, gue tinggal sama bokap gue sendiri di Rawamangun dulu. Terus ya udah dari situ kayak anjing, kangen juga nih sama kakak gue. Ya udah dari situ bondingnya lumayan kayak sampai sekarang kayak ya udah jadi sahabat gue aja gitu. Hai Desi. Oh Mbak Desi. Mbak Desi. Ini lo gambar nih, yang belakang-belakang lo tuh lo gambar sendiri. Seneng gambar dari kecil. Ya, kalau itu ya. Tuh ada tulisan how can you swallow so much sleep. Itu liriknya Bombay Bicycle Club. Gue Ya, ngefans banget. Gue tahu itu. Oh ya udah, maaf ya, gue cuma nginfoin. Terus itu kan kalau gue lihat kayak ya ini pandangan orang awam ya Den, kayak lu tuh pakai tinta hitam, terus gue sih ngeliatnya bukan serem ya, lebih kayak yang Dark. iya. Iya. Emang lu dark gitu ya kehidupannya? Katanya tadi suka warna pink. Enggak, tapi kalau nggak tahu. Apakah itu keresahan lo jadi visualnya seperti itu? Saya Sampai nggak musik juga lo? sih. Gue Enggak ya? suka aja tinta hitam. Kayak Nah, tato ini gue semua tintanya- hitam kan. Iya, tapi lu lihat deh gambar-gambar lo itu kan kayak garis-garisnya. Dark gitu ya. Iya, itu lo tahu sendiri. Apa ya? Ya banyak orang bilang gitu sih, kayak gambar lu kenapa serem-serem banget itu. Di gue enggak sih, biasa aja. Lo tidak sengaja ingin Iya gini membuat aja. image itu enggak? Nggak sengaja juga kayak mau gambar apa ya, tengkorak, ya udah gambar tengkorak. Oke. Gitu deh. Kalau gue yang pertama Soul, Oh iya. gue yang beli kemarin Pandu, tapi gue belum bingkain, jadi gue ya dulu gue cari bingkai dulu. Lo ada suatu target gitu sih sebagai musisi lo? Misalnya lo harus umur segini lo harus kayak udah bikin album berapa, atau lo mau bikin konser siapa? Konser di mana? Atau lo harus
bisa collapse atau punya impact sama siapa lo udah target seperti itu Mas? Atau kayak ya udah jalan aja gitu, mut-mutan gue aja. Kalau buat collab sih ya, gue pengen banget collab sama, buat sekarang sih Jevin Julian ya, Kenapa? buat lokal. Soalnya gue tahu referensi dia emang gila banget gitu. Terus emang kayak sound yang dia pakai gue emang relate aja gitu. Terus kalau buat berapa album, umur berapa gitu, ya sebenarnya tuh ya udah jalanin aja sih sebenarnya, kayak kayak pasangan gitu kan. Nggak, tapi kayak sekarang gue umur berapa sih? Sekarang gue umur berapa? Gue umur 21, 20. 19. Terus makin muda gue bulan depan tuh 22, dan gue udah mau keluarin album. Menurut gue tuh udah lumayan buat gue ya, achievement gede di hidup gue. Tapi gue pengen banget punya konser yang lumayan gede sih. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini, gue pengen banget pas keluarin album, gue tuh ada konser buat album itu, buat rilis album itu. Tapi ya sekarang kayak gini, dan kayak kalau streaming juga kurang gitu. Gitu. Dan gue pengen banget bikin live session yang niat banget gitu. Yang kayak ada string, yang ada speknya lo semua gitu. Apa sesuai keinginan lo yang niat banget? Kayak gue pengen direct live session gue sendiri gitu. Oh, menarik sekali. Pengen Menarik, banget. menarik. Kayak yang ada strings gitu-gitu loh. Ada choirnya. Oke, nanti Di kita hall. bicarakan ya. Yeay. Ngapain sih, Mpok? Jadi lo bisa kasih advice nggak sih ke mungkin mereka yang di luar sana yang masih ngerasa kayak masih terkurung di situ dan belum move gitu, ada nggak tips-tips lo dari lo? Gue nggak mau ngomong kayak open up ke orang lain, nggak, soalnya itu emang susah ya. Tapi kalau emang lo nggak bisa banget, coba meditasi sih, yang bisa bikin lo kalem aja dulu gitu. Mulai dari lo meditasi kayak, atau apa kayak, kalau sesuai agama lo, sholat apa kayak, doa. Itu buat gue ya, itu step one yang bisa bikin gue kalem dulu sih, baru gue bisa ngomong dan open up ke orang lain. Gitu. Tuhan memberkati. Thank you. Gak pakai back sound gak masalah. Aduh. Gak pakai back sound gak masalah.